Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dokter Namira. Oke, kali ini saya mau mereview dua jenis suplemen untuk ibu hamil dan menyusui. Dan dua suplemen ini yang paling terkenal dan paling favorit di Indonesia. Oke, jadi teman-teman pasti sudah tahu dong, suplemen yang pertama itu ialah ini Folamil Genio. Ini jadi saya itu minum ini juga loh, minum Folamil Genio juga. Ini alhamdulillah sedang hamil dan ini sudah habis Folamil Genio-nya. Kemudian yang kedua ialah Blackmores. Nah, ini ialah Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Gold. Nah, ini juga untuk yang ibu hamil dan menyusui. Jadi pasti teman-teman punya favorit sendiri-sendiri ya. Oke, di sini saya akan mereview keuntungan dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua jenis suplemen ini. Yang mana kandungannya juga akan saya review, fungsinya apa, terus terdapat kandungan apa aja, seperti itu ya. Oke, baik, yang pertama dari Folamil Genio. Biasanya ya dokter-dokter di Indonesia, maksudnya dokter-dokter spesialis kandungan di Indonesia itu biasanya merekomendasikan, selalu meresepkan yang Folamil Genio. Ya mungkin nggak tahu apa pertimbangan dari para dokter tersebut, tapi saya biasanya sering banget tahu dari teman-teman dari situs-situs, biasanya ibu-ibu selalu diresepkan oleh dokternya Folamil Genio. Dan saya dulu waktu hamil anak pertama juga diresepkan ini loh. Oke, apa aja sih kelebihan dari Folamil Genio ini? Yang pertama, alhamdulillah dia sudah ber-BPOM, berbadan POM, jadi aman ya kan. Kemudian yang kedua sudah halal MUI kan. Kemudian dia ini bentuknya soft gel dalam satu pack seperti ini ya. Dia ada 30 soft gel yang dosisnya satu kali dalam satu hari ya kan. Jadi satu seperti ini bisa untuk 1 bulan atau 30 hari, karena cukup satu kali aja setelah makan. Harus ditempatkan di tempat yang harus ditempatkan di tempat yang kering, hindarin dari sinar matahari, terus di bawah suhu 25 derajat Celcius, jangan diletakkan di tempat yang lembab. Kemudian dia ini bentuk soft gelnya lebih kecil, jadi enak ketika ditelan, tidak sakit di tenggorokan, apalagi ibu-ibu hamil yang sering bermasalah dengan morning sickness atau dia biasa mual-mual, muntah-muntah, kalau terlalu besar bisa nyangkut di leher ya kan. Kemudian dia ini diproduksi oleh PT Dexta Medica ya kan. Ini saya baca di Palembang. Nah, ini praktis banget kalau misal dibawa kemana-mana, jadi nggak perlu bawa ininya, boxnya, tapi cukup bawa patchnya ini. Kemudian bisa dibawa kemana-mana karena dia terbuat dari plastik ya, patchnya ini, jadi aman, nggak akan pecah seperti itu. Terus harganya itu ya, kalau misal di marketplace itu sekitar 120 ribuan ya teman-teman, jadi cukup terjangkau jika untuk ibu-ibu yang pengen memiliki suplemen yang bagus tapi murah ya, seperti itu. Kemudian bahan-bahan dan kandungannya cukup banyak ya. Di sini saya bisa lihat di sini multivitamin dan sangat banyak mikronutrien yang di dalamnya. Sebenarnya gini, ketika hamil itu kalau misal ibu-ibu, teman-teman ya yang sedang hamil, makannya enak, makannya mau, semua yang dimakan sayur, buah, sebenarnya itu cukup, karena dalam setiap kali dalam komposisi nutrisi yang kita butuhkan juga per itemnya itu enggak terlalu banyak dosisnya. Tetapi kan kalau misal lagi hamil itu kita kadang yang muntah-muntah terus, yang sakit kepalanya, yang pusing kayak kan, kemudian yang malas makan, dan itu sangat berisiko banget untuk dirinya dan untuk calon janinnya atau calon bayinya, seperti itu. Makanya kita membutuhkan suplemen untuk itu semua, tetapi jangan jadikan suplemen ini merupakan bahan atau dasar ya untuk kita seharian. Oke, kemudian jadi kalau misal ibu-ibu memang kesusahan ya kan untuk makan, nah saya sarankan untuk meminum
dan memilih suplemen yang tepat untuk ibu, yang mana saya akan merekomendasikan atau mereview 2 suplemen ini ya kan. Oke, baik, sekarang kita akan ngebahas apa aja sih kandungan di dalamnya. Yang pertama, folic acid atau asam folat. Nah, asam folat ini berfungsi untuk mempersiapkan janin ya. Jadi sebelum ibu-ibu merencanakan gini, maksudnya gini, kalau ibu-ibu ingin merencanakan kehamilan ya kan, ini bagus banget meminum asam folat ya, bisa didapat dari salah satunya dari Folamil Genio. Nah, jadi asam folat ini bisa ibu-ibu minum minimal itu dalam 1 bulan sebelum program ya. Misal pengen deh tahun 2022 ya kan punya baby lagi ya, berarti tahun 2021 bulan 12 atau bulan 11 udah bisa mengkonsumsi asam folat seperti itu. Dan yang dibutuhkan asam folatnya itu sekitar 400 mikrogram dalam 1 hari ketika ingin program baby. Kemudian pada saat hamil ya, yang dibutuhkan itu sekitar 500 mikrogram dalam satu hari. Jadi fungsi dari Folamil Genio ini, fungsi dari asam folat fungsi dari asam folat ini ialah untuk mencegah bayi lahir cacat gitu loh. Kemudian yang kedua mencegah anemia seperti itu. Banyak banget ya, nanti bisa dicari sendiri juga. Kemudian ini beta karoten. Nah, beta karoten ini untuk sebagai imunitas ibu dan bayinya. Kemudian untuk memperbaiki jaringan-jaringan ibu setelah melahirkan seperti itu. Jadi ini fungsinya banyak sekali. Bagus ya. Kemudian vitamin B1. Vitamin B1 ini fungsinya adalah untuk mencegah penyakit beri-beri, kemudian berperan dalam perkembangan otak, sistem saraf dari babynya seperti itu. Kebutuhan hariannya 1,4 mg per hari, sedangkan di sini ya 3 mg benar-benar sangat mencukupi. Kemudian vitamin B2. Nah, di sini vitamin B2-nya ada di sini 3,4 mg, sedangkan kebutuhan harian kita juga tetap 1,4. Jadi ini benar-benar sangat mencukupi. Nah, vitamin B2 biasanya namanya riboflavin. Nah, fungsinya ialah untuk mencegah resiko preeklamsi saat hamil. Mungkin ibu-ibu juga sering dong dengar tentang preeklamsi. Terus kulit akan lebih cerah. Nah, kulit ibu itu akan lebih cerah ketika meminum vitamin B2 dalam jumlah yang cukup. Kemudian nikotinamid. Nah, nikotinamid ini biasa disebut dengan niacinamide atau vitamin B3, atau dia merupakan turunan dari vitamin B3. Nah, fungsinya ialah untuk anti peradangan dan mengatasi masalah pencernaan, terus mengurangi mual, muntah untuk ibu-ibu hamil. Dosis hariannya itu dibutuhkan ialah 18 mg per hari, sedangkan di sini 20 mg per hari. Jadi ini benar-benar sangat cukup seperti itu ya. Kemudian vitamin B6 fungsinya ialah untuk meningkatkan pertumbuhan otak dan saraf baby dan mengatasi mual dan muntah juga. Jadi ini kebutuhan hariannya 1,9 mg per hari, sedangkan dia ini vitamin B6-nya itu 2 mg. Jadi benar-benar sangat mencukupi ya. Masya Allah ya, luar biasa ya Folamil Genio ini. Terus kalsium D-pantotenat. Nah, jadi ini di sini dia 7,5 mg, sedangkan kebutuhan kita dalam 1 hari itu ialah sekitar 6 mg per hari. Jadi ini benar-benar sangat mencukupi. Fungsinya ialah untuk merehidrasi kulit, terus untuk meningkatkan stamina, untuk meningkatkan daya ingat ya. Kemudian setelah itu di sini kalsium karbonat. Nah, dia di sini 100 mg, sedangkan kebutuhan kita itu ialah di atas 1000 mg. Nah, ini kurang ya di sini ya. Kemudian fungsinya ialah untuk meredakan mual muntah, kembung mula, sakit perut, gangguan pencernaan. Selanjutnya ialah vitamin B12. Vitamin B12 ini fungsinya ialah untuk menjaga kesehatan sistem saraf, terus mengurangi risiko cacat lahir gitu, dan dia ini di sini vitamin 12 itu 4 mikrogram ya, sedangkan kebutuhan kita 4,5 mikrogram per hari. Nggak apa-apa sih, kurang-kurang sedikit, jadi oke lah ya. Kemudian vitamin D3
di sini dia cuman ketersediaannya 400 international unit, sedangkan kebutuhan kita vitamin D3 itu sekitar 600 international unit, jadi kurangnya 200 ya. Teman-teman bisa cari dari sumber lain, mungkin minum vitamin D3 nya ini fungsinya ialah untuk pertumbuhan tulang dan gigi babynya dan untuk ibunya juga, kemudian mengurangi risiko diabetes gestasional ya, atau diabetes selama kehamilan, kemudian mengurangi risiko preeklamsi, kemudian mencegah bayi berat badan lahir rendah, seperti itu. Fungsinya banyak banget. Setelah itu vitamin K1. Nah, vitamin K1 ini fungsinya ialah untuk meningkatkan pembukuan darah dan untuk mencegah perdarahan yang berlebihan ketika habis melahirkan, seperti itu. Dan mengobati osteoporosis juga, kehilangan tulang yang diinduksi steroid ya. Maksudnya gini loh, intinya itu untuk mencegah osteoporosis. Nah, kalau di sini vitamin K1-nya itu ada 50 mikrogram ya, sedangkan kebutuhan kita 90 mikrogram per hari. Kemudian biotin. Nah, biotinnya itu di sini di sini dosisnya itu 30 mikrogram, sedangkan kebutuhan kita biotin itu atau vitamin B7 ya 30 mikrogram per hari. Nah, sama ya, berarti sudah mencukupi. Terus dia fungsinya ialah untuk pertumbuhan janin di dalam rahim, menjaga kulit, rambut dan kuku ya tetap baik, dan sistem saraf, seperti itu. Fungsinya juga untuk sistem saraf. Kemudian di sini ada copper gluconate ya, copper gluconate. Nah, copper gluconate ini fungsinya ialah membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula. Intinya sih untuk pertumbuhan tulang, sistem kekebalan tubuh, kebutuhan 1 mg per hari. Sedangkan di sini hanya 0,1 mg ya, kurang banget. Kemudian IPC atau iron polymaltose complex. Di sini 30 mg, sedangkan kita butuhnya mungkin lebih, jadi ini kurang sih, mencegah defisiensi zat besi. Kemudian enaknya di sini ada DHA dan ARA atau ARA biasanya ya. DHA-nya ada 40 mg dan ARA-nya ada 8 mg. Nah, ini seharusnya DHA-nya itu ini kurang ya, seharusnya 300 mg per hari, dan ARA-nya itu seharusnya 1,4 gram per hari, jadi ini kurang. Jadi kita harus dapat dari tempat lain, tapi juga jangan too much, jangan berlebihan. Oke. Fungsinya ialah perkembangan saraf dan otak baby, mencegah preeklamsi, mencegah postpartum depression, kemudian mencegah janin lahir prematur. Nah, ini postpartum depression ini sangat menarik ya. Jadi apa sih bedanya dengan baby blues? Beda banget. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari postpartum depression dengan baby blues ya, teman-teman. Oke, kemudian nah itulah dia Volamil Genio. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang Blackmores ya. Blackmores ini, sebelum saya ke komposisinya, saya akan berbicara tentang dia ini. Sebenarnya ada 2 perusahaan ini.